Kalau dia ya 24 lah, 23. Karena kan sama anak-anak. Kalau aku marah tuh mereka pasti apa sih orang cuma sekali-kali doang nggak sih? Ulang. Jadi jangan sering-sering ya. Takut kena tiang kamera. Ya ini ada banyak anak-anak. Uma besok-besok aku saranin boleh gak Uma bikin podcast di ruangan tertutup. Sama dokter, terus dokter bilang Aura mungkin di alam bawah sadar kamu tuh mikirin omongan orang loh. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Aurel Hermansyah terkejut saat Moana panggil Atta, Papa, drama keluarga yang mengguncang publik. Kehidupan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang sebelumnya terlihat harmonis kini dipenuhi oleh ketegangan dan kejutan setelah momen mengejutkan yang terjadi baru-baru ini. Dalam situasi yang membuat Aurel bak disambar petir, Moana, anak Ria Ricis, secara tidak terduga memanggil Atta dengan sebutan Papa. Kabar ini tentu saja membuat Aurel merasa hancur, mengingat suaminya bukan hanya terlibat romantis dengan Ria, tetapi juga kini memiliki anak dari hubungan itu. Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan pemberitaan heboh mengenai dugaan perselingkuhan antara artis papan atas Atta Halilintar dan Ria Ricis. Berita ini segera menyebar luas, menarik perhatian pencari berita dan memicu berbagai ulasan mendalam mengenai kabar tersebut. Dalam gelombang pemberitaan yang semakin intens, mantan suami Ria Ricis, Tengku Ryan, akhirnya memutuskan untuk buka suara mengenai isu yang kini mencuat. Tengku Ryan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah lama mengetahui adanya perselingkuhan antara Ria Ricis dan Atta Halilintar. Menurut Ryan, pengetahuan ini adalah salah satu alasan mengapa dia memilih untuk tidak menjalin hubungan fisik dengan mantan istrinya setelah kelahiran anak mereka. Ryan merasa situasi ini telah mengganggu kesejahteraan emosionalnya dan mempengaruhi keputusan pribadinya dalam pernikahan mereka. Lebih mengejutkan lagi, Ryan menunjukkan beberapa video yang menjadi bukti perselingkuhan tersebut. Video-video ini, yang sempat direkam oleh Ryan, menunjukkan konten yang sangat sensitif dan tidak pantas untuk dipublikasikan. Bahkan, wartawan yang diberikan akses untuk menonton video-video tersebut terlihat sangat terkejut dan merasa bahwa materi yang ditampilkan sangat memalukan serta tidak layak untuk disebarluaskan kepada publik. Siapa sangka Ricis yang terlihat sangat alim serta Atta yang begitu religius bisa sampai mempunyai hubungan yang melanggar norma-norma agama. Tengku Ryan menegaskan bahwa niatnya bukanlah untuk mengumbar aib mantan istrinya di publik. Namun, dengan berita mengenai perselingkuhan ini yang telah menyebar kemana-mana dan memicu berbagai komentar negatif dari netizen, Ryan merasa terpaksa untuk mengungkapkan bukti-bukti tersebut. Dia berharap langkah ini dapat membela dirinya dari berbagai tuduhan yang tidak berdasar dan memberikan klarifikasi yang adil mengenai posisinya dalam situasi ini. Ryan juga mengungkapkan rasa keterkejutannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Atta Halilintar dan mantan istrinya. Dia mengaku tidak menyangka bahwa pasangan yang selama ini dikenal dengan citra baik dapat terlibat dalam perilaku yang sangat memalukan seperti yang ditunjukkan dalam video-video tersebut. Selain itu, Ryan menyatakan bahwa dia masih memiliki banyak bukti lain yang disimpannya, yang dapat membuktikan kebenaran dari berita yang beredar saat ini. Keputusan Ryan untuk mempublikasikan bukti-bukti ini diambil setelah pertimbangan yang sangat matang, mengingat dampaknya yang besar terhadap reputasi semua pihak yang terlibat. Dengan langkah ini, Ryan berharap dapat memberikan klarifikasi yang jelas dan adil mengenai situasi yang penuh kontroversi ini, serta memperbaiki pandangan publik terhadap dirinya yang selama ini dirugikan oleh pemberitaan yang tidak berdasar. Aku kan masih ibu yang
masih mindsetnya tuh aku nggak bisa ninggalin anak, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ini tuh aku peaceful, mungkin anak pertama aku yang fine, bodo amat ya. bodo amat. Terus waktu itu temen-temen ada kan Aurel, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang kuat dan berkarakter, tampaknya tidak siap menghadapi kenyataan pahit ini. Ketika berita mengenai pernikahan Siri Atta dan Ria Ricis tersebar luas dan ditayangkan secara langsung di televisi, Aurel mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Ia pingsan di hadapan publik. Reaksi Aurel ini menggambarkan betapa besarnya dampak emosional yang dirasakannya akibat pengkhianatan tersebut. Terlebih lagi, tindakan Atta dan Ria yang berani memamerkan cincin kawin mereka di depan umum dianggap sebagai tindakan yang sangat keterlaluan dan tidak menghormati perasaan orang lain. Banyak yang menilai bahwa mereka telah melampaui batas, menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim terhadap dampak emosional dari tindakan mereka. Kisah ini menciptakan gelombang besar di media sosial, di mana publik ramai membahas dan mengomentari situasi tersebut. Komentar mengenai tindakan Atta dan Ria, serta reaksi Aurel, menjadi topik hangat yang tidak pernah sepi dari perhatian. Banyak yang mengecam sikap kedua selebriti tersebut dan memberikan dukungan kepada Aurel yang harus menghadapi cobaan berat ini. Ketidakpastian dan ketegangan yang melingkupi kasus ini memperlihatkan betapa dalamnya dampak dari pengkhianatan dalam hubungan pribadi, terutama ketika melibatkan publik figur dengan kehidupan yang sangat terbuka di depan mata masyarakat. Kejadian ini menjadi pembicaraan hangat di media sosial dan menghadirkan gelombang reaksi dari publik. Terdengar rumor mengenai hubungan Atta dan Ria yang berkembang menjadi isu yang kian meruncing. Momen ketika Moana memanggil Atta, "Papa," semakin memperparah situasi yang telah menegangkan. Aurel yang mendengar sebutan itu langsung merasa melakukan perjalanan emosional yang sangat berat, merasakan sakit yang dalam akibat apa yang terjadi. Ini semua benar-benar menghancurkan hatiku. Bagaimana bisa suamiku melakukan ini? Ungkap Aurel dengan emosi yang tak tertahankan. Melihat semua berita dan kolom komentar yang beredar, Aurel merasa dilempar ke dalam pusaran masalah yang tampak tak ada hentinya. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh Atta dan Ria berkomitmen? Apakah mereka benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan mereka? Perasaan dikhianati ini tentunya akan membawa dampak yang lebih besar, bukan hanya bagi Aurel, tetapi juga untuk anak-anak yang akan merasakannya, termasuk Emina dan Aska. Hubungan yang terjalin antara Aurel dan Atta kini jelas menunjukkan adanya celah. Isu yang beredar bukan hanya mengganggu ketenangan mental Aurel, tetapi juga berpotensi merusak karir mereka yang selama ini terbilang sukses. Kami sudah membangun nama yang baik, tetapi semua ini bisa hancur hanya karena pengkhianatan, lanjut Aurel, meresahkan bahwa karirnya juga terdampak oleh skandal yang tak diinginkan ini. Aurel tidak hanya mengkhawatirkan status pernikahannya, tetapi juga reputasi yang telah dibangun bersama Atta. Dia menentukan bahwa situasi ini harus dituntaskan dengan cara yang tepat kali ini. Masyarakat pun beragak menduga-duga untuk mengetahui reaksi Aurel dan bagaimana dia akan melanjutkan hidup di tengah rumor yang bertaburan. Netizen yang mengikuti drama ini juga menunjukkan kepedulian untuk Aurel di tengah ketidakpastian yang sedang berlangsung. Aurel sangat kuat meskipun menghadapi situasi ini, semoga dia bisa menemukan kebahagiaan lagi, tulis salah satu pengguna Twitter, menawarkan dukungan kepada Aurel di saat-saat sulitnya. Sementara itu, meski menjalin hubungan dengan Ria, Atta tampaknya tetap berusaha berkomunikasi dengan Aurel. Namun, semua upayanya tampak sia-sia setelah pengakuan Ria dan saat Moana memanggilnya "Papa". Dalam diskusi media, Atta dihadapkan pada berbagai pandangan yang tidak simpatik. "Saya perlu waktu untuk memperbaiki semuanya, namun saya juga harus berhadapan dengan situasi ini," katanya, berusaha menjelaskan posisi yang sulit. Videonya bakalan yang sampai kayak begini dan terakhir aku kasih tahu dia suka mau nggak mau, ya dia harus terima. Dia nyakitin orang dengan bahasa-bahasa mungkin yang lebih dari bukan kayak ke manusia. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.